Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ayo kita belajar lagi. Kita berdoa dulu ya, semoga dilancarkan dan diberikan kesehatan. Amin. Nah, baiklah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat dan operasi campurannya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita bahas dulu yang perkalian. Nah, ini yang perkalian. Kita lihat contoh sehari-harinya, misalkan pada resep dokter ya. Kalian pernah kan lihat resep dokter? Di sana biasanya ada tulisan penggunaan obatnya itu harus berapa kali ya. Nah, di sini ada tulisan paracetamol 100 mg 3 kali 1. Nah, apa itu artinya? Artinya berarti pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam sehari. Jadi, 3 kali 1 itu artinya 1 tambah 1 tambah 1. Ya, jadi minum obatnya sebanyak 3 kali dalam sehari, tapi tidak sekaligus, jadi satu-satu. Misalkan pagi, siang, dan sore. Nah, itu pengertian dari perkalian, jadi ada hubungannya dengan penjumlahan berulang ya. 3 kali 1 itu berarti 1 tambah 1 tambah 1. Nah, kalau ditanya hasilnya berarti 3. Nah, ini kan pengertian dulu ya. Nah, itu pengertian awalnya. Kemudian sekarang, karena kita sekarang lagi belajar tentang bilangan bulat, jadi kita akan mengalihkan bilangan bulat positif dengan positif, kemudian negatif dengan positif, positif dengan negatif, dan negatif dengan negatif. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, di sini sudah ada tabelnya ya. Kalau positif dikali positif, maka hasilnya akan positif. Kalau positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kalau negatif dikali negatif, hasilnya positif ya. Nah, jadi kalau dikalikan dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya akan negatif ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini di sini kita lihat contohnya. Yang ini ya. Contoh soalnya tentukan hasilnya ya. Kalau ditanya pengertiannya, maka jawabannya akan begini ya. 5 kali 8 itu artinya 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Maka hasilnya 40. Nah, sekarang kalian langsung aja tentukan hasilnya ya, karena pengertian ini sudah dipelajari waktu di sekolah dasar. Ibu hanya di sini hanya mengingatkan kembali ya. Nah, kalau sekarang kita langsung tentukan saja hasilnya. 5 kali 8 hasilnya 40. Kemudian 6 kali 5 hasilnya 30. Nah, sekarang gimana kalau ada negatifnya? Negatif 9 kali 3 itu sama dengan negatif hasilnya ya. Negatif 27. Kalau 4 dikali negatif 5 itu juga hasilnya negatif ya. Jadi negatif 20. Nah, sekarang gimana kalau negatif dengan negatif? Berarti hasilnya positif ya. Tinggal 7 kali 6, 42. Jadi hasilnya negatif 7 dikali negatif 6 sama dengan 42. Nah, itu contoh perkalian bilangan bulat. Ya. Ibu lanjutkan sekarang pembagian bilangan bulat. Kita lihat dulu pengertiannya. Kalau tadi perkalian ada hubungannya dengan penjumlahan, kalau pembagian ada hubungannya dengan pengurangan. Ya. Di sini contohnya, Bu Fitri mau membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Putri ada 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Nah, jika Bu Putri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Nah, kita lihat di sini. 12 dibagi dengan 6. Kuenya ada 12, tetangganya ada 6. Jadi dibagi ya 12 dibagi 6. Itu dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa. Jadi ditulisnya 12 dikurangi 6 sama dengan 0, tidak bersisa habis ya. Berarti 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 itu sama dengan 2
ya. Ini kan dikuranginya dikurangi oleh 6-nya sebanyak 2 kali sampai habis ya. Berarti ini hasilnya. Ada 2 pengurangan oleh 6-nya. Jadi hasilnya 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Nah, itu awal dari pengertian pembagian ya. Jadi ada hubungannya dengan pengurangan. Jadi masing-masing tetangga Bu Mia, Bu Putri ya, maaf tadi, mendapatkan 2 kue. Nah, ya. Pada pembagian di atas, 12 disebut bilangan yang dibagi, 6 adalah pembagi, sedangkan 2 adalah hasil bagi. Nah, itu pengertian awal dari pembagian. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, pembagian tanda juga sama dengan perkalian ya. Positif bagi positif, positif. Positif bagi negatif, negatif. Negatif bagi positif, negatif. Dan negatif bagi negatif, positif. Jadi ini pembagian tanda sama dengan perkalian tanda hasilnya ya. Kalau dibagi dengan tanda yang berbeda, itu hasilnya negatif. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan hasilnya. Langsung hasilnya saja ya, tidak usah ditulis pengertiannya. Jadi tinggal 20 bagi 4, itu hasilnya 5. Negatif 30 dibagi 6, hasilnya negatif positif? Negatif ya, hasilnya negatif 5. 45 dibagi negatif 5, hasilnya juga negatif, jadi negatif 9. Nah, sekarang negatif bagi negatif, hasilnya positif ya. 48 bagi 6, hasilnya 8. Nah, itulah contoh perkalian dan pembagian. Sekarang kita gabung ya, minggu kemarin kita sudah belajar penjumlahan, pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian, dan terakhir digabung ya. Nah, di sini operasi campuran, kita lihat contoh soalnya, Ibu kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini contoh soalnya. Nah, sekarang kita jawab satu-satu ya. Ya, kita jawab satu-satu, kita jawab sama-sama. Yang pertama dulu. 3 tambah 5 dalam kurung dikali 2. Berapa hasilnya? Ya. Nah, di sini ada tanda kurung, berarti harus didahulukan dulu yang di tanda kurung pengerjaannya. 3 tambah 5, itu hasilnya 8, tulis lagi di sini. Kemudian dikali 2. Nah, jadi tinggal 8 kali 2, jadi 16. Ya, nah gitu. Sekarang contoh yang kedua sama, angkanya, bilangannya sama, hanya tidak ada tanda kurungnya. Coba kita lihat apakah sama jawabannya ya. 3 tambah 5 kali 2. Di sini tidak ada tanda kurungnya. Kalau tidak ada tanda kurung, maka yang harus didahulukan di antara jumlah atau kali yaitu kali dulu. Jadi jumlahnya nanti dulu ya. Jadi ini kita tulis lagi 3 tambah, nah ini dulu yang dikerjakan. 5 kali 2 itu 10 ya. Jadi 3 tambah 10 sekarang baru dijumlahkan. Hasilnya 13 ya. Nah, ini berbeda ya dengan yang nomor 1, meskipun bilangannya sama. Kalau yang nomor 1 ada tanda kurungnya, yang nomor 2 tidak ada tanda kurungnya. Ya. Tapi kalau tanda kurungnya ini di sini, 5 kali 2 ini akan sama hasilnya. Karena ini tanda kurungnya di sini, jadi berbeda dengan yang ini ya. Ini harusnya 5 kali 2 dulu, baru tambah 3, kalau tidak ada tanda kurungnya. Oke, kita lanjutkan sekarang. 48 dibagi 2 dikali 3. Nah, ini mana dulu yang didahulukan ya? Tanda kurungnya tidak ada. Nah, kalau ada kali atau bagi, yang didahulukan itu yang sebelah kirinya dulu, jadi berurutan. 48 dulu bagi 2, hasilnya 24, kemudian kali 3, jadi 72 ya. Jadi nanti berurutan kalau ada kali sama bagi. Nah, sekarang ini 24 kali 2 bagi 8. Berarti ini kali dulu. Berurutannya kalau tadi ini bagi dulu karena awalnya bagi. Kalau ini sekarang kali. Jadi berurutan 24 kali 2, 48 dibagi 8. Hasilnya 6. Ya. Nah, sekarang nomor selanjutnya. 3 dikurangi 2 ditambah 5 kali 4. Nah, ada kurang, ada tambah, ada kali. Kita dahulukan yang mana dulu? Yang kali dulu ya. Yang 3 dikurang 2-nya kita tulis lagi di sini. 3 dikurang 2, kemudian 5 kali 4, itu 20. Nah, sekarang ada kurang, ada tambah. Mana dulu yang harus didahulukan? Kalau ada kurang dan tambah, maka yang didahulukan berurutan ini ya.
dari sebelah kiri dulu, berarti kurang dulu. 3 dikurang 2, 1, kemudian tambah 20. Jadi 21. Jadi hasilnya 21. Oke, terus 3 tambah 4 dibagi 2 dikurang 5 kali 4. Nah, ini ada tambah, ada bagi, ada kurang, ada kali. Berarti yang didahulukan bagi sama kali dulu ya. Yang ini 3-nya tulis lagi. 3 ditambah 4 bagi 2, hasilnya 2. Kemudian dikurang 5 kali 4, 20. Nah, gitu ya. Jadi bagi sama kali dulu. Selanjutnya, tambah dulu atau kurang dulu? Berurutan kalau yang seperti ini ya. Nah, 3 tambah 2 dulu, 5, kemudian dikurang 20. Nah, hasilnya negatif 15. Nah, itu contoh soal untuk yang gabungan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal cerita. Oke. Diketahui aturan dari tes masuk ke suatu SMP adalah kalau benar jawabannya maka diberi nilai 4. Kalau salah diberi nilai -1 dan tidak menjawab diberi nilai -2. Jumlah soal seluruhnya adalah ada 50. Andi menjawab benarnya 40. Salahnya 5. Maka nilai atau skor Andi adalah, nah, tadi kita tulis dulu keterangannya ya. Kalau benar itu, Andi menjawab benar 40, kemudian salahnya 5, kemudian tidak dijawab. Nah, di sini di soalnya tidak ditulis, tidak dijawabnya berapa, maka kita harus menghitung sendiri ya. Tadi kan soalnya ada 50. Sedangkan Andi menjawab benarnya 40, kemudian salahnya 5, berarti ada sisanya. Kalau sisanya berarti itu tidak dijawab, maka tinggal dikurangi saja. 50 dikurangi 40 dikurangi 5. Jadi hasilnya 5. Itu yang tidak dijawab ya. Nah, sekarang berapa nilainya? Kalau yang benar dikali 4, yang salah dikali -1, dan yang tidak dijawab dikali -2. Nah, kita masukkan ke sini. Tadi benarnya 40 ya, berarti 40 kali 4. Ditambah, dalam kurung lagi, sekarang yang salah. Yang salahnya 5, nilainya -1, berarti 5 kali -1. Ditambah, sekarang yang tidak dijawab. Dijawabnya 5 dikali nilainya -2 ya, -2. Nah, itu sudah kalau sudah dituliskan tinggal dihitung. 40 kali 4 itu 160. 5 dikali -1 itu -5, langsung aja ditulis dikurang 5, ini tambahnya tidak usah ya. Langsung aja dikurang 5, kemudian 5 dikali -2, langsung aja ditulis -10. Jadi tambah yang ini nggak usah ditulis. Nah, sudah, jadi tinggal dikurangi semuanya. 160 dikurangi 5 itu 155, kemudian dikurangi 10, 145. Jadi, nilai atau skor Andi adalah 145. Nah, itulah contoh soal penggunaan penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya. Yang pertama, jika ada tanda kurung, maka dahulukan operasinya yang ditanda kurung ya. Jika tidak ada tanda kurung, maka operasi yang harus didahulukan adalah perkalian atau pembagian. Yang kedua, penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, pada penjumlahan atau pengurangan bilangan yang berurutan, maka dikerjakannya dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakannya dari depan atau sebelah kiri, ya. Nah, itulah pembelajaran hari ini tentang tentang perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Sampai bertemu kembali di hari berikutnya, yaitu tentang pecahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.